Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang belajar efektif di rumah. Sebelum Ibu memulai materi ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak, sebelum Ibu memulai materi tentang belajar efektif, kali ini Ibu akan memberikan tujuan dari layanan yang nanti Ibu akan berikan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif saat pandemi. Selain mengidentifikasi, yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana belajar yang efektif. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengklasifikasi berbagai macam model belajar. Dan yang terakhir yaitu menganalisis teknik belajar yang efektif. Nah, itu adalah beberapa dari tujuan layanan yang nanti Ibu akan berikan berupa materi tentang belajar yang efektif di rumah. Sebelum memulai, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sekolah dari rumah atau school from home. School from home yaitu dilaksanakan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang menerapkan physical distancing karena adanya pandemi COVID-19. Dan kita sudah beberapa bulan tidak bertemu teman. Belajar tanpa tatap muka dengan guru-guru kadang membuat kita merasa bosan. Tetapi kita harus bagaimana lagi anak-anak, demi kebaikan kita bersama, kita harus sabar melakukannya supaya Ibu sehat, kamu sehat, dan kita semuanya juga sehat. Anyway, untuk mendukung SPH atau School from Home supaya berjalan dengan lancar, kali ini Ibu akan memberikan tips mengenai cara belajar efektif di rumah. Karena apa anak-anak? Karena biasanya kalau tidak konsentrasi secara full, maka belajar di rumah bikin ngantuk. Dan mari simak tips-tips berikut ini. Yang pertama, yaitu belajar di waktu yang tepat. Belajar di rumah itu membuat waktu belajar menjadi lebih fleksibel. Karena apa? Karena kalian itu bisa mengatur jam belajar sesuka hati kalian. Namun, perlu diingat dan diperhatikan, pilihlah waktu belajar di mana kalian lebih bisa fokus untuk memahami sebuah materi. Hal ini dikarenakan apa anak-anak? Setiap orang atau setiap individu itu memiliki waktu fokus yang berbeda-beda. Ada yang pagi hari langsung bisa fokus, atau ada yang malam hari baru bisa fokus dalam memahami sebuah materi. Jadi, kalian harus paham kapan sih waktu yang tepat untuk kalian memulai belajar. Nah, di sini biasanya ada 3 waktu favorit untuk belajar. Yang pertama, yaitu jam 7 sampai jam 9 malam. Dan ada juga jam 7 sampai jam 10 pagi. Dan yang terakhir ada jam 3 sampai jam 5 pagi. Selanjutnya yang kedua yaitu mengatur area belajar yang nyaman. Belajar sambil rebahan itu memang menyenangkan, tetapi apakah kalian yakin bisa memahami materi dengan kalian rebahan? Tentunya tidak ya anak-anak. Sebaiknya kalian harus mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat kalian belajar. Area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Kalian harus bisa mengatur area belajar yang nyaman dan bersih agar kalian lebih fokus lagi untuk belajar. Misal kalian punya area belajar sendiri, mempunyai ruang belajar, atau bisa juga belajar di dalam kamar atau belajar di ruang keluarga, bisa atur senyaman mungkin.
Selanjutnya, setelah kalian atur area belajar yang nyaman, yang ketiga yaitu kalian harus menyiapkan koneksi internet. Yang paling utama dalam belajar online adalah koneksi internet. Bagaimana kalian bisa belajar jika koneksi internet tidak ada? Tentunya kalian tidak mungkin bisa belajar online kalau tidak ada koneksi internet atau jaringan internet. Untuk itu, kalian harus memilih provider yang bagus untuk menunjang aktivitas belajar kalian di rumah. Kalian harus menyiapkan kuota yang memadai atau yang banyak, dan juga sinyal yang kuat. Agar apa? Agar kalian bisa belajar dari rumah dengan koneksi internet yang bagus. Selanjutnya yaitu yang keempat, pilih portal belajar yang efisien. Apa sih portal belajar itu? Portal belajar adalah sumber belajar online yang bisa kalian gunakan untuk belajar di rumah. Rasanya tidak asing anak-anak. Kalian pasti mendengar portal belajar yaitu Ruang Guru. Nah, di sana di dalam Ruang Guru terdapat beberapa sumber belajar dari berbagai macam sumber belajar. Di sana ada video pembelajaran, ada materi-materi yang lengkap yang mungkin belum kalian bisa dapatkan saat kalian belajar sendiri di rumah. Nah, maka dari itu, cari portal belajar yang efisien agar kalian mudah untuk memahami sebuah materi. Belajar online tidak akan efektif jika kalian hanya asal-asalan belajar saja. Kalian membutuhkan portal untuk belajar secara mandiri atau secara online. Jadi, bagaimana belajar online di rumah versi kalian? Apakah sudah efektif atau belum? Mari kita coba terapkan 4 tips tadi yang Ibu sampaikan, cara belajar di rumah yang efektif untuk membuat suasana belajar kalian lebih nyaman, lebih efisien, dan pastinya lebih efektif. Setelah itu, ada beberapa evaluasi diri yang harus kalian jawab. Yang pertama yaitu, kapan waktu yang tepat bagi kamu untuk belajar? Tadi sudah dijelaskan, ada beberapa waktu yang favorit atau waktu yang tepat. Pilih waktu yang tepat sesuai kemampuan kalian. Yang kedua yaitu, di mana tempat yang nyaman untuk kamu belajar. Yang ketiga, apa kendala kamu dalam melaksanakan pembelajaran di rumah? Nah, itu adalah beberapa evaluasi diri yang harus kalian jawab. Semoga materi yang tadi Ibu sampaikan tentang belajar efektif di rumah bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.